Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, karangan Friedrich Nietzsche, pembahasan esai pertama, bagian 6-9, baik dan jahat, baik dan buruk. Bagian 6, aristokrasi, kesucian, dan asal-usul, yang bersih dan yang najis. Nietzsche membuka bagian ini dengan satu gagasan besar, bahwa di setiap masyarakat kuno, ketika muncul kelas tertinggi yang sekaligus memegang kekuasaan politik dan keagamaan, maka konsep superioritas politik akan berubah menjadi superioritas psikologis dan moral. Artinya, mereka yang berkuasa bukan hanya merasa lebih tinggi secara sosial, tetapi juga merasa lebih murni, lebih suci, lebih bernilai secara batin. Disinilah lahir pandangan tentang yang bersih dan yang najis. Awalnya, kedua istilah itu bukanlah simbol moral seperti yang kita pahami sekarang. Bagi manusia purba, bersih berarti secara harfiah, bersih dari hal-hal yang bisa membuat sakit. Najis berarti sesuatu yang kotor, menjijikkan, atau bisa membawa penyakit. Seorang manusia bersih pada masa itu hanyalah orang yang mandi, menjaga makanan, menjauhi perempuan yang dianggap tidak suci, atau tidak menyentuh darah. Jadi, gagasan suci dan najis mulanya bukan sesuatu yang rohani. Ia adalah urusan tubuh, urusan kebiasaan fisik, urusan hidup sehat. Namun, di tangan para imam, kasta yang sekaligus memegang kekuasaan dan agama, makna sederhana itu berubah. Nilai bersih dan najis mulai diangkat menjadi simbol status dan kekuasaan. Menjadi bersih berarti menjadi bagian dari kelas atas, kelas suci, kelas imam. Sementara najis disematkan kepada mereka yang berada di bawah, rakyat biasa, petani, budak, atau mereka yang hidupnya dianggap tidak bermoral. Dari sinilah muncul perbedaan tajam antara yang luhur dan yang hina, yang baik dan yang buruk, bukan karena tindakan seseorang, tetapi karena kedudukannya dalam tatanan sosial dan keagamaan. Nietzsche menekankan bahwa di titik inilah muncul bahaya. Sebab ketika moralitas dipegang oleh kasta imam, maka nilai-nilai kehidupan berubah arah. Segala sesuatu yang sebelumnya terkait dengan kekuatan, keberanian, dan tindakan, kini digantikan oleh nilai-nilai introspektif, perenungan, dan pengendalian diri ekstrim. Kelas imam menanamkan nilai-nilai yang memuja kesucian, pantang nafsu, menjauhi dunia, berpuasa, menyiksa tubuh, dan menganggap penderitaan sebagai jalan menuju keselamatan. Menurut Nietzsche, inilah asal mula penyakit spiritual umat manusia. Para imam menciptakan obat bagi penderitaan manusia, tetapi obat itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada penyakitnya sendiri. Puasa, pengekangan diri, pelarian ke hutan, pengasingan, atau penyiksaan diri, semua ini disebut Nietzsche sebagai bentuk terapi jiwa yang salah arah. Alih-alih menyembuhkan manusia dari rasa bersalah atau kecemasan, mereka justru menanamkan rasa berdosa yang lebih dalam, menanamkan kebencian terhadap tubuh dan kehidupan itu sendiri. Nietzsche bahkan menyebut bahwa umat manusia masih sakit hingga kini karena efek dari pengobatan para imam. Seluruh filsafat asketis yang menolak kenikmatan dunia, memuja penderitaan, dan menganggap tubuh sebagai sumber dosa, hanyalah bentuk kelelahan terhadap kehidupan, bentuk morbiditas atau penyakit jiwa yang mengakar dalam kebudayaan kita. Namun, ada satu hal ironis yang Nietzsche akui. Melalui kelas imam inilah, untuk pertama kalinya manusia menjadi makhluk yang menarik. Karena di dalam konflik batin, dalam penyangkalan diri, dalam pergulatan antara dosa dan kesucian, jiwa manusia menjadi lebih dalam. Kesucian, dengan segala bahayanya, menumbuhkan kemampuan refleksi, membuat manusia berpikir tentang dirinya sendiri, tentang moral, tentang Tuhan, tentang makna hidup. Dengan kata lain, justru dari sumber yang paling berbahaya itulah, manusia menjadi makhluk yang kompleks, penuh lapisan, dan mampu mencipta nilai baru. Bagian 7, ketika nilai para ksatria ditumbangkan oleh nilai para imam.
Setelah menjelaskan bagaimana kaum imam menciptakan moralitas yang suci dan najis, Nietzsche kini menunjukkan bagaimana moralitas itu mulai berhadapan langsung dengan sistem nilai para aristokrat dan kesatria. Keduanya mewakili dua dunia yang sama sekali berbeda, dunia tubuh dan dunia jiwa, dunia tindakan dan dunia renungan, dunia kekuatan dan dunia kelemahan. Bagi kaum kesatria, nilai tertinggi terletak pada kehidupan yang kuat dan penuh semangat. Mereka menghormati keberanian, perang, petualangan, tawa, tarian, dan persahabatan. Kehormatan bukanlah tentang tunduk atau taat, tetapi tentang menghadapi bahaya dengan gagah. Kebaikan, bagi mereka, adalah segala sesuatu yang menunjukkan kekuatan dan kebebasan. Baik berarti berani, jujur, bangga, dan hidup dengan semangat. Sebaliknya, buruk berarti lemah, pengecut, atau tunduk tanpa kehormatan. Namun, bagi kaum imam, semua itu tampak mengerikan. Kekerasan, kekuatan, dan gairah hidup dianggap sebagai bentuk dosa. Kaum imam, kata Nietzsche, adalah musuh paling berbahaya bagi kaum kesatria, bukan karena mereka kuat, melainkan karena mereka lemah. Dan disinilah muncul tragedinya, kelemahan itu melahirkan kebencian, kebencian yang dalam, dingin, dan cerdik. Kelemahan tidak bisa melawan secara langsung. Ia tidak bisa menghunus pedang, maka ia belajar menggunakan pikiran. Ia tidak bisa menyerang tubuh, maka ia menyerang makna. Ia menciptakan balas dendam dalam bentuk moral. Di tangan kaum imam, nilai-nilai kekuatan dibalik yang dulu disebut baik kini menjadi jahat, dan yang dulu disebut lemah kini disebut suci. Nietzsche memberi contoh yang paling ekstrim, bangsa Yahudi dalam sejarah kuno, bangsa imam yang, lewat pengalaman panjang penindasan, menemukan bentuk balas dendam paling cerdik dalam sejarah manusia. Mereka melakukan transvaluasi nilai, pembalikan total atas seluruh nilai moral yang ada. Yang kuat, kaya, dan berkuasa kini disebut jahat, yang miskin, lemah, dan tertindas disebut baik. Mereka mengubah penderitaan menjadi kebajikan, kelemahan menjadi kasih, kemiskinan menjadi kesucian. Dan melalui proses ini, mereka menanamkan moral baru ke dalam dunia. Moralitas kaum Buddha. Menurut Nietzsche, inilah awal dari pemberontakan moral terbesar dalam sejarah, yang kemudian diteruskan oleh kekristenan. Apa yang dimulai sebagai strategi bertahan hidup dari kaum tertindas, akhirnya menjadi sistem nilai universal yang menguasai seluruh dunia barat. Nilai-nilai kesatria digantikan oleh nilai-nilai kerendahan hati, pengampunan, dan kasih. Bagi Nietzsche, ini bukan kemenangan kebaikan, melainkan kemenangan kebencian yang tersamar sebagai kasih. Bagian 8 dari kebencian menjadi cinta, balas dendam yang menjelma kasih. Di bagian ini, Nietzsche mengajak kita untuk melihat sesuatu yang mengejutkan, bagaimana dari akar kebencian yang dalam, muncul bunga yang paling indah, cinta. Ia mengatakan, kebencian Yahudi, kebencian yang telah tumbuh selama berabad-abad terhadap kekuasaan dan penindasan, akhirnya melahirkan sesuatu yang baru, sebuah cinta universal, cinta yang begitu halus dan luhur, yang diwujudkan dalam sosok Yesus dari Nazaret. Namun, Nietzsche memperingatkan, jangan tertipu oleh tampilannya yang lembut. Cinta ini bukanlah kebalikan dari kebencian, justru ia tumbuh dari kebencian itu sendiri. Cinta dalam Injil, katanya, bukan cinta yang bebas dari dendam, melainkan bentuk kemenangan tertinggi dari balas dendam itu. Ia adalah mahkota kemenangan moral para Buddha. Ia bukan sekadar mengampuni musuh, tetapi menundukkan musuh dengan kasih, membuatnya merasa bersalah, membuatnya berlutut. Inilah strategi moral paling brilian dalam sejarah manusia, menaklukkan dunia bukan dengan pedang, tapi dengan rasa bersalah. Nietzsche melihat Yesus sebagai paradoks. Sang penebus, sang kasih, sang juru selamat, tapi juga alat tertinggi dari transvaluasi moral. Melalui dirinya, moralitas para imam mencapai puncaknya. Salib menjadi simbol terbesar dalam sejarah, Tuhan yang disalib, dewa yang menderita demi manusia. Dan justru disitulah letak sihir hitam, moralitas baru itu, karena manusia memuja penderitaan, menjadikan rasa bersalah sebagai bentuk kesucian. Dengan tanda salib itulah, kata Nietzsche, Israel dan moralitasnya menang atas seluruh dunia. Dunia aristokrat, dunia kekuatan,
dunia vitalitas, semua tunduk pada moral kasih yang tumbuh dari luka dan kebencian. Paradoksnya, kasih menjadi senjata yang lebih mematikan daripada perang. Gaya berpikir Nietzsche di dua bagian ini adalah cermin dari kritiknya yang paling tajam terhadap moral barat, bahwa apa yang kita sebut kasih, kesucian, dan pengampunan sebenarnya mungkin bukan cahaya yang murni, melainkan bayangan panjang dari kebencian lama yang telah belajar menyamar dengan sempurna. Bagian 9 kemenangan para budak ketika dunia tunduk pada moral kasih. Setelah menelusuri asal mula moral para imam dan lahirnya kasih dari kebencian, Nietzsche kini menutup rangkaian gagasan itu dengan satu kenyataan pahit. Bahwa kaum budak telah menang. Bukan lewat pemberontakan fisik, bukan melalui senjata atau darah, melainkan lewat racun moral yang halus, yang menyusup perlahan ke dalam seluruh kebudayaan manusia. Baiklah, kata Nietzsche dengan nada sinis, rakyat telah menang, atau budak, atau kawanan, atau apapun sebutanmu. Jika kemenangan ini terjadi melalui tangan orang Yahudi, biarlah demikian. Sebab memang tidak ada bangsa lain yang pernah memiliki misi sebesar itu dalam sejarah manusia, membalik seluruh sistem nilai di dunia. Nilai-nilai aristokrat kekuatan, kehormatan, kebanggaan, keberanian kini dianggap sebagai dosa. Sebaliknya, kelemahan, kerendahan hati, kemiskinan, dan ketaatan menjadi kebajikan tertinggi. Kemenangan moralitas ini, kata Nietzsche, adalah seperti peracunan darah umat manusia, racun yang tidak membunuh dengan cepat, tapi mengalir perlahan di setiap nadi peradaban. Ia menyatukan ras, bangsa, dan budaya dalam satu keyakinan bersama, bahwa penderitaan itu suci, bahwa rendah hati itu mulia, dan bahwa kekuasaan adalah kejahatan. Nietzsche menyebut ini sebagai penebusan umat manusia, tetapi dengan nada getir. Sebab yang ditebus bukanlah penderitaan manusia, melainkan para tuan, para individu kuat yang dulu berani mencipta nilai sendiri. Kini, mereka juga harus tunduk pada moral kawanan. Dunia menjadi rata, tidak lagi ada yang berani menjadi lebih tinggi karena setiap bentuk keunggulan dianggap sombong dan berdosa. Namun Nietzsche juga sadar, mungkin inilah fase yang tak terhindarkan dari sejarah. Kemenangan moralitas budak telah berhasil begitu jauh, sehingga kini seluruh tubuh politik umat manusia telah diracuni olehnya. Dan meski racun itu bekerja halus, ia berhasil. Mungkin, kata Nietzsche, sekarang waktunya berjalan lebih pelan, lebih halus, lebih cerdik, sebab proses peracunan ini masih terus berlangsung. Lalu ia bertanya, apakah gereja masih memiliki peran penting hari ini? Apakah manusia modern masih membutuhkannya? Pertanyaan ini, bagi Nietzsche, bukan sekadar soal agama. Ia adalah pertanyaan tentang apakah moralitas lama, moral kasih, pengampunan, dan rasa bersalah masih pantas mengatur kehidupan manusia modern. Gereja, katanya, memang lamban dan kasar, tak lagi cocok dengan kecerdasan zaman. Namun, anehnya, mungkin justru itulah gunanya gereja sekarang, bukan karena ia masih suci, tetapi karena ia memperlambat keruntuhan total manusia. Di akhir bagian ini, Nietzsche menulis dengan nada getir namun ironis. Ia berkata, tanpa gereja, mungkin kita takkan pernah menjadi pemikir bebas seperti sekarang. Sebab gerejalah yang mengusir kita dari surga dogma, memaksa kita berpikir, memberontak, dan menemukan jalan kita sendiri. Dan pada akhirnya, kata Nietzsche, kita masih menyukai racunnya, tapi bukan gerejanya.